Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka di Balik Uang 50 Juta. Cerita ini ditulis oleh Ren Sugianto. Linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Seminggu kemudian, Anam berniat untuk kembali ke rumah dan bermusyawarah dengan keluarganya. Ia ingin membahas tentang tawaran baik Pak Kiai Hamdan. Setelah mendapatkan izin, pria yang baru saja berstatus sebagai duda itu meninggalkan pesantren. Seperti saat ia datang, ia pulang pun dengan mengendarai motor tuanya. Sesampainya di jalan masuk menuju kampungnya, ia terlihat bersemangat. Alhamdulillah, hampir sampai. Mending aku ke rumah ibu aja. Anak-anak juga di sana, ucapnya. Kedatangan Anam sepertinya diketahui beberapa warga yang sedang berbelanja di warung. Bu, itu bukannya Anam ya? Tanya seorang warga. Iya bu, tadi dia senyum ke arah kita kok, sambil buka kaca helmnya, sahut Bu Retno. Tangannya terlihat memilih sayur mayur yang ada di meja. Wah, Bu Retno kok bisa tahu? Kan dari tadi ibu masih milih belanjaan, ucap Bu Nur heran. Tadi saya nggak sengaja lihat ke arah jalan bu. Nggak taunya pas Anam lewat, lihat ke arah kita juga. Jangan-jangan Bu Retno punya ilmu telepati nih. Dari sekian banyak orang, cuma dia yang nggak sengaja lihat Anam pas orangnya lewat, ucap Bu Lastri. Ah, ibu bisa aja. Kebetulan aja bu, kata Bu Retno sambil merogoh sesuatu saku dasternya. Singkat cerita, sementara itu, sesampainya di rumah orang tuanya, Anam mendapat kabar kurang sedap tentang kedua buah hatinya. Kok Nesya sama Ihsan bisa ikut sama mertuaku sih bu? Anam terlihat kecewa. Maaf Nam, kamu tahu sendiri kan gimana ibu mertua kamu itu. Dia maksa mau bawa Nesya sama Ihsan. Katanya kalau sama mereka hidup anak-anak kamu lebih terjamin, ucap Bu Arum sambil menirukan ucapan Bu Ama beberapa waktu lalu. Ya udah bu, aku mau ke rumah mertuaku. Aku mau bicarakan tawaran Pak Kiai sama anak-anak dan mertuaku. Iya Nam, hati-hati ya. Kamu gak istirahat dulu, kan kamu baru sampai rumah, ucap Bu Arum. Mungkin karena sudah sangat rindu kepada kedua buah hatinya, Anam tak menghiraukan rasa lelahnya. Enggak bu, Anam gak capek. Perjalanan dari sini ke rumah Pak Kiai cuma 35 menit aja kok. Iya, tapi kan kamu dari jam 2 pagi sampai sekarang belum istirahat Nam. Kata kamu, di sana kamu sambil bantu-bantu beres-beres juga. Iya bu, gak apa-apa. Anam pergi dulu ya. Assalamualaikum. Anam kembali mengendarai sepeda motor tuanya. Seperti biasa, setelah tiba di rumah Bu Ama, ia tak mendapatkan sambutan yang baik dari wanita itu. Assalamualaikum, ucap Anam.
Waalaikumsalam. Bu Ama yang mendengar ucapan salam pun bergegas mencari sumber suara. Wajahnya berubah muram saat tahu siapa yang datang. Ngapain kamu kesini, Nam? Katanya kamu ada di pesantren. Tanya Bu Ama sambil membuang muka. Tak hanya itu, ia pun terlihat membusungkan dada dan meletakkan kedua tangannya menyilang di atas perut besarnya. Bu, saya mau ketemu anak-anak. Sekalian saya ingin musyawarah sama ibu dan bapak. Kedua netra wanita itu menatap Ana membola. Musyawarah? Mau musyawarah masalah apa? Bu Ama seolah menyepelekan menantunya itu. Ada hal penting, Bu. Suami saya lagi tidur. Tuh, kamu kesini mau ketemu anak-anak atau ketemu suami saya? Ucap Bu Ama ketus. Sejak bertemu Anam, nada bicara Bu Ama memang terdengar tak enak didengar oleh telinga. Dua-duanya, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, saya mau musyawarah juga dengan kalian. Iya, saya juga dengar. Memangnya kamu mau ngomong apa sih? Saya ingin mengajak anak-anak untuk tinggal di pesantren, Bu. Mereka akan dapat sekolah gratis di sana. Saya di pesantren juga sambil bekerja, ucap Anam. Kamu ngemis pendidikan buat cucu saya? Enggak. Cucu-cucu saya biarin ikut sama saya. Keluarga kami masih mampu untuk memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Kamu jangan ngajak susah cucu saya seperti kamu ngajak susah anak saya ya. Percakapan itu rupanya tak sengaja didengar oleh Pak Imam yang baru saja keluar dari kamarnya. Ada apa toh, Bu? Jam segini kok udah teriak-teriak aja. Ini loh, Pak. Si Ana mau bawa Nesya sama Ihsan ke pesantren. Dia minta gratisan sekolah untuk cucu kita. Ih, malu-maluin aja, jawab Bu Ama. Oh, ada Anam toh. Yuk masuk dulu, ajak Pak Imam. Anam pun masuk. Lalu ia segera menjelaskan maksud dan tujuannya. Jadi gini, Pak, Bu. Sebelumnya saya ingin memberitahu. Saya juga punya tujuan yang baik. Saya ingin kedua anak saya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, supaya bisa mendoakan ibunya. Sari sekarang sudah ada di alam sana, dan dia hanya membutuhkan doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak sih setuju aja. Tapi bagaimana dengan anak-anak kamu dan sekolah mereka nantinya? Pak Kiai Hamdan menjamin pendidikan mereka, Pak. Saya di sana juga sambil kerja bantu-bantu di pesantren. Oh gitu. Ya terserah anak-anak. Kalau anak-anak mau, ya Papa nggak akan mencegah kamu. Bu Ama lagi-lagi tidak setuju. Tunggu. Saya nggak setuju. Saya nggak mau Nesa sama Ihsan makan tahu tempe di pondok pesantren. Di sini aja saya jamin gizi mereka. Dengan sabar Ana memberi penjelasan. Ibu tenang aja. Makanan di sana terjamin kok. Meskipun gak selezat makanan di rumah ibu. Tapi saya janji, saya akan memenuhi gizi kedua anak saya. Tolong berikan kepercayaan kepada saya untuk mengasuh mereka. Pak Imam mencoba merayu sang istri supaya memberikan Anam kesempatan untuk tinggal bersama buah hatinya. Bu, udah ya. Kasih Anam kesempatan untuk mendidik putra-putrinya. Benar kata Anam. Sari itu butuh doa dari kedua anaknya, Bu. Biar Sari tenang di sana. Sari itu butuh doa dari kedua anaknya, Bu.
biar Sari tenang di sana. Kalau ibu pengen ketemu mereka gimana, Pak? Terus kalau Anam nikah lagi, gimana nasib cucu kita? Ibu yakin kok, bentar lagi dia juga bakal nikah lagi, ucap Bu Amah sinis. Suara tangisan Ihsan membuat obrolan mereka terjeda. Itu bukannya suara Ihsan, tanya Anam. Mereka segera keluar rumah untuk mencari keberadaan anak kecil itu. Loh, kamu kenapa, San? Kok pulang-pulang nangis? Tanya Bu Amah. Tadi Ihsan lihat ular besar mengelilingi rumah besar yang ada di sana, Nek. Terus dia lari ketakutan dan jatuh di sana, jawab Nesya sambil menunjuk ke arah ujung gang. Mungkin Ihsan salah lihat. Ana memeluk putranya. Ada ayah, ucap Nesya. Gadis kecil itu berjalan ke arah Anam dan memeluknya. Melihat ada luka kecil di lutut sang cucu, Bu Amah tak tinggal diam. Wanita parubaya itu berjalan ke arah warung yang ada di ujung jalan. Pandangannya tiba-tiba mengarah pada rumah mewah yang ada di hadapannya. Ya, rumah berkonsep klasik yang baru saja selesai dibangun itu membuatnya terpesona. Wah, rumahnya Edi sudah jadi. Pintu pagar sama rumahnya juga kebuka. Aku coba mampir ucap Bu Amah. Assalamualaikum, ucap Bu Amah saat berada di depan pintu. Tak ada jawaban. Bu Amah pun kembali pergi. Saat ia hendak melangkah, ia mendengar suara orang yang sedang mengobrol. Ia pun penasaran dan menguping obrolan tersebut. Jantungnya sejenak berhenti berdetak. Nafasnya pun mendadak sesak. Tubuhnya lemas terjatuh di atas bataku yang terpasang di halaman rumah Edi. Astagfirullah. Jadi selama ini. Ia terlihat menekan dadanya dan tak kuasa melanjutkan ucapannya. Sekuat tenaga wanita itu berusaha untuk berdiri dan menjauh dari rumah itu. Sayangnya sesosok makhluk terlihat sedang berusaha mencegahnya. Singkat cerita, Bu Amah ditemukan tak sadarkan diri di depan rumah Edi. Pak Imam sendiri yang menemukan istrinya terlentang di depan rumah mewah itu. Ya, singkat cerita setelah Bu Amah pergi dan tak kunjung kembali, sang suami merasa cemas dan tak enak hati. Ia pun memutuskan untuk mencari istrinya dan mencoba berjalan ke arah yang dilalui sang istri. Melihat keadaan Bu Amah, Anam pun mengurungkan niatnya untuk memboyong buah hatinya. Pak, kalau begitu anak-anak biar di sini dulu sampai ibu sadar. Saya takut pas ibu sadar nyari mereka. Iya, Nam. Kamu mau pulang sekarang? Enggak, Pak. Nunggu ibu sadar dulu. Kamu gak balik ke pondok pesantren? Enggak, Pak. Saya balik pesantren besok. Oh iya, saya boleh menawarkan tawaran dari Pak Hamdan ke anak-anakan, Pak? Iya, Nam. Ngomong aja sama mereka. Kalau mereka mau, kamu tinggal urus keperluan mereka untuk pindah ke pondok pesantren, ucap Pak Imam. Akhirnya Ana mendekati kedua buah hatinya dan membicarakan perkara itu dengan keduanya. Nesya dan Ihsan setuju untuk tinggal bersama sang ayah. Anam pun tampak senang dengan keputusan anak mereka. Beberapa jam sudah ia berada di rumah sang mertua sembari menunggu ibu mertuanya itu sadar. Tapi hingga tiba waktu asar tak ada tanda-tanda Bu Amah akan bangun dari tidurnya. Pak, ibu kok belum sadar sih? Tanya anak sulungnya yang bernama Fitri. Gak tahu, Fit. Hampir 5 jam ibu kamu pingsan. Pak Imam dan anak sulungnya mulai khawatir. Apa kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak? Fitri takut ibu kenapa-kenapa. Mereka akhirnya membawa Bu Amah ke rumah sakit terdekat. Meskipun sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, tapi Bu Amah pun tak kunjung sadarkan diri.
Entah kenapa perasaan Anam kini menjadi cemas berlebihan. Pak, maaf kalau saya lancang. Jujur saya trauma sama kejadian yang menimpa Sari. Saya takut hal itu menimpa ibu juga. Hus, Nam, kamu jangan bicara ngawur, sela Fitri. Maaf mbak, aku hanya khawatir saja sama ibu. Apa aku ke pesantren aja? Aku minta doa dan minta Pak Kiai datang ke sini. Siapa tahu ibu sakitnya juga non medis seperti Sari, ucap Anam. Fitri dan Pak Imam langsung menyetujui saran yang diberikan oleh Anam. Sepertinya itu ide yang bagus, Nam. Aku juga khawatir sama ibu. Masa iya sih? Pingsan lama banget, ucap Fitri. Papa juga setuju, Nam. Anam pun bergegas kembali ke pesantren milik Pak Hamdan. 2 jam kemudian, pria itu kembali ke rumah sakit ditemani oleh Pak Kiai Hamdan dan beberapa pengurus pondok pesantren. Assalamualaikum Pak, Mbak. Ini Pak Kiai udah datang, ucap Anam. Suruh masuk aja, Nam. Mumpung jam berkunjung masih ada setengah jam lagi, ucap Fitri. Rombongan Pak Kiai pun masuk ke kamar tempat Bu Amah dirawat. Ayat-ayat suci dilantunkan dan tak berapa lama Bu Amah sadar. Pak, ibu sudah sadar, ucap Fitri. Pak Imam segera mendekati sang istri. Pak, ibu takut Pak. Bu Amah memeluk erat sang suami. Terlihat raut wajah yang amat sangat ketakutan. Nam, ambil segelas air putih, pinta Pak Kiai. Anam segera mencari gelas dan menuangkan air mineral yang ada di dalam botol ke dalam gelas kosong. Pak Kiai berdoa lalu meniupkannya ke dalam air. Nam, berikan air ini pada ibu mertuamu. Kami pamit dulu ya. Kalau keadaan belum memungkinkan, kamu sebaiknya gak usah kembali ke pesantren dulu. Tunggu sampai semuanya membaik. Jangan sampai seperti kejadian yang udah-udah. Nasihat Pak Kiai. Nggih Pak Kiai, terima kasih. Ana mengantar rombongan Pak Kiai sampai di parkiran. Lalu ia kembali lagi ke kamar Bu Amah. Terlihat ibu mertuanya itu masih dalam keadaan ketakutan. Pak, suruh ibu minum ini. Ana memberikan segelas air yang sudah didoakan oleh Pak Hamdan. Pak Imam pun menuruti perintah itu. Tak berapa lama, Bu Amah mulai terlihat tenang dan mulai menceritakan kejadian yang ia alami. Pak, tadi ibu dengar Edi membicarakan soal kematiannya Sari. Memangnya Edi bicara apa tentang Sari, Bu? Tanya Pak Imam penasaran. Dia bilang begini, Pak. Bu Amah menirukan ucapan yang keluar dari mulut pria yang kini sedang berjaya itu. Sari, maafkan aku. Aku nyesel. Aku gak tahu kalau ternyata uang tumbal itu kamu yang menemukan, ucap Edi. Pak Imam, Anam, dan Fitri terlihat saling memandang. Apa mungkin pemilik pesugihan ular itu adalah Edi? Bisa jadi, Fit. Soalnya waktu ibu mau keluar dari halaman rumahnya, tiba-tiba ular besar menghadang ibu. Itulah yang membuat ibu pingsan. Dan selama ibu gak sadarkan diri, ibu seperti sedang berada dalam suatu tempat yang aneh, ucap Bu Sari. Pak Imam dan Anam terlihat meneteskan cairan bening dari mata mereka. Ya Allah, inikah jawaban dari ikhtiarku selama ini? Aku yang tadinya ingin bertemu anakku jauh-jauh hari tertunda karena kesibukan di pesantren. Dan hari ini aku memutuskan untuk pulang. Hari ini juga aku mendapatkan jawaban serta keadilanmu ya Rob. Batin Anam.
Tak berapa lama, Bu Ama kembali terlihat panik. "Pak, cepat panggil Mbah Suro kemari. Ibu takut, Pak." Pak Imam merasa geram dengan sikap sang istri yang masih saja percaya dengan keampuhan ilmu dari paranormal. "Bu, ibu sembuh itu bukan karena Mbah Suro. Ibu sadar ini karena kehendak Allah. Allah menolong ibu melalui Pak Kiai Hamdan. Sudahlah, mungkin ini teguran buat ibu, supaya gak terlalu percaya dan tergantung dengan dukun. Kita itu punya Allah dan sebaik-baiknya tempat meminta serta bergantung hanya pada Allah, Bu. Seharusnya kita lebih mendekatkan diri sama yang di atas," protes Pak Imam. Bu Ama tersadar. Ia pun meneteskan buliran air mata. "Maafin ibu ya, Pak. Selama ini ibu sudah durhaka sama Bapak dan juga ibu terlalu jauh sama Allah." "Iya, Bu, gak apa-apa. Ibu minta maaf juga ya sama Anam. Ibu kan udah memfitnah dia yang ngambil pesugihan dan menumbalkan sari," pinta Pak Imam. Sayangnya Bu Ama menolak. "Enggak, Pak. Ibu gak akan minta maaf sama Anam. Dia yang membuat anak kita menderita. Gara-gara nikah sama dia, Sari harus hidup dalam keterbatasan ekonomi." "Bu, jodoh, maut dan rezeki itu Allah yang ngatur. Mungkin Sari dan Ana memang ditakdirkan bersama. Jangan menyalahi takdir, Bu. Itu sama saja ibu protes sama kehendak Allah," ucap Pak Imam. Ibu Amah pun akhirnya luluh. "Nam, maafkan ibu ya. Kamu boleh bawa Nesya dan Ihsan untuk tinggal di pesantren. Kalau kamu mau menikah lagi, ibu juga mengizinkan." "Makasih, Bu. Saya akan bawa anak-anak menimba ilmu ke pesantren. Soal menikah, ibu tenang saja. Saya gak ada niatan menikah lagi setelah kematian Sari. Saya sadar belum tentu ada perempuan seperti Sari yang mau diajak susah dan senang bersama," ucap Anam. Singkat cerita, sementara itu, di kampung tempat Anam tinggal, beberapa warga sedang berdiskusi untuk mengintip kegiatan keluarga Pak Yamin yang mencurigakan. "Bu, Ibu, gimana kalau kita selidiki dari mana Pak Yamin itu bisa kaya? Saya takut ada korban jiwa kalau sampai kabar tentang pesugihan itu benar adanya. Lihat deh, sehari-hari aja anak istrinya di rumah. Cuma Pak Yamin kan yang sering kali keluar entah bawa apa itu. Entah barang atau apa yang dimasukin dalam karung," ucap Bu Asti. "Iya, Bu, saya setuju. Gimana kalau besok aja kita intip mereka? Besok kan hari Jumat. Tukang bangunan yang sedang merenovasi rumah Pak Yamin pada libur kan," ucap Bu Lilis. Dengar-dengar kata salah satu tukangnya, mereka itu beraktivitas di salah satu kamar dan kamar itu gak boleh dimasukin siapapun kecuali keluarga mereka. Kan aneh. Apa mungkin itu kamar mati ya? Alias kamar yang khusus digunakan untuk ritual persembahan, sahut Pak Bowo. "Kamar yang mana, Pak?" tanya Bu Asti penasaran. "Kamar yang paling belakang, Bu." Hari yang ditunggu para warga tiba. Setelah mereka melihat Pak Yamin keluar membawa karung yang penuh terisi dengan sesuatu, para warga segera mendatangi rumah Pak Yamin. Mereka masuk secara paksa dan memeriksa ruangan demi ruangan di rumah itu. Saat mereka memeriksa kamar yang dicurigai sebagai kamar mati, mereka terkejut melihat isi kamar itu. Para warga juga ternganga melihat kegiatan yang dilakukan oleh ketiga anak Pak Yamin di kamar tersebut. Kegiatan apa yang dilakukan oleh mereka?
Apa kalian udah puas nuduh kami? Lihat apa yang dilakukan ketiga anak saya. Yang paling besar menjadi host, yang nomor 2 bantu merekap, dan yang paling bungsu bantuin ambil barang yang dibutuhkan oleh kakak-kakaknya, ucap Punarti kesal. Ternyata selama ini mereka bekerja keras secara online untuk menjual benda kerajinan tangan yang dibuat oleh Pak Yamin, istri, dan anak sulungnya. Beberapa benda kerajinan tangan seperti hiasan dinding, miniatur, dan handle pintu yang terbuat dari kayu bekas mebel tersusun rapi di kamar itu. Maaf ya Bu, kami sudah berburuk sangka sama kalian, ucap Bu Asih. Makanya Bu, jangan mudah terhasut sama omongan orang. Kalau kita pakai pesugihan, ngapain kita susah-susah kerja siang malam cari umpan pembeli di media sosial, ucap Punarti. Kami kan gak tahu Bu, kami taunya kalian mendadak kaya aja, ucap Bu Ambar. Jangan salah Bu, kami udah merintis usaha online ini dari beberapa bulan lalu, dan alhamdulillah sekarang kami udah punya langganan tetap, Punarti menjelaskan. Tak berapa lama Pak Yamin datang dengan membawa kayu bekas. Ia mengambil kayu itu di beberapa mebel yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Ia membeli kayu-kayu itu dengan harga murah. Bahkan ada pemilik mebel yang memberikannya secara gratis. Ini ada apa? Kok rame-rame di sini? Tanya Pak Yamin heran. Ini loh Pak, mereka semua nuduh kita ngambil pesugihan, ucap Punarti. Astagfirullah, bapak-bapak, ibu-ibu, semiskin-miskinnya kami, saya tidak mempunyai niat sama sekali untuk terjerumus ke dalam nafsu setan, ucap Pak Yamin sambil menekankan dadanya. Maaf Pak, kami curiga soalnya tiba-tiba Bapak menjadi kaya raya di saat sehari merenggang nyawa, ucap Bu Asti. Pak Yamin kembali memberikan penjelasan. Kami itu udah mulai usaha online sejak tahun lalu, tapi dagangan kami baru dikenal akhir-akhir ini. Jadi mulai banyak orderan masuk. Selain itu, saat anak saya siaran langsung untuk mempromosikan dagangan kami, banyak penonton yang memberikan saweran berupa gift. Gift itu bisa dicairkan jadi uang juga. Oh, gitu ya Pak. Maaf ya Pak, kami sudah salah sangka sama Pak Yamin. Iya Bu, gak apa-apa. Lain kali jangan suuzon sama orang, pesan Pak Yamin. Baik Pak, maaf ya. Kalau begitu kami pulang dulu. Bu Rati pamit mewakili warga. Sementara itu, Bu Ama yang sudah mulai pulih kini mengunjungi pondok pesantren milik Pak Hamdan. Ia sangat rindu kepada kedua cucunya dan ingin bercerita tentang kejadian di rumah Edi yang belum sempat dia ceritakan kepada Anam. Di ruang tamu rumah yang kini ditempati Anam, terlihat Pak Imam dan Bu Ama beserta Anam sedang mengobrol. Maaf Nam, jika kedatangan kami mengganggu waktu kamu, ucap Bu Ama. Enggak kok Bu, sama sekali enggak ganggu. Toh pekerjaan Anam juga udah selesai. Tinggal menjalankan ibadah sunnah aja. Semua yang tinggal di pesantren ini wajib melaksanakan ibadah wajib dan beberapa ibadah sunnah. Yuk Pak, Bu, kita ke masjid dulu. Ini waktunya sholat duha, ucap Anam. Kedua mertuanya pun menuju ke masjid mengikuti Anam dari belakang. Setelah selesai melakukan ibadah sunnah, mereka pun kembali ke rumah yang ditempati oleh Anam. Kamu nempatin rumah ini Nam. Ini rumah siapa? Bukannya rumah Pak Kiai yang di depan itu ya? Tanya Bu Ama sambil menuju ke rumah Jawa kuno. Iya Bu, ini rumahnya anaknya Pak Kiai. Tapi sekarang beliau sudah mempunyai pondok pesantren di kota. Jadi rumah ini kosong. Pak Kiai nyuruh Anam nempatin rumah ini. Paham dan benar-benar baik ya sama kamu, ucap Bu Ama. Iya Bu,
Bahkan pendidikannya anak-anak beliau yang nanggung. Asal kami tetap mau tinggal di sini dan Anam tetap bantuin Pak Kiai. Alhamdulillah, Nam. Oh iya, Ibu minta maaf ya soal sikap selama ini sama kamu. Ibu sering nyakitin hati kamu. Tapi ternyata Sari jadi tumbal pesugihannya Edi, pria yang selama ini Ibu banggakan di depan kamu. Bu Ama terlihat mengeluarkan cairan bening dari kedua netranya dan berusaha mengusapnya. Kesedihannya tak bisa ia tutupi meskipun ia berusaha untuk tetap tersenyum tipis. Anam terkejut mendengar ucapan dari ibu mertuanya. Apa ibu yakin pelakunya Edi? Ibu gak asal nuduh orang lagi kan? Tanya Anam seolah tak percaya dengan penjelasan dari Bu Amah. Wanita parubaya itu mengangguk. Tentu, Nam. Ibu juga udah tanya langsung sama Edi. Dia minta maaf. Dia gak sengaja jadikan Sari tumbal. Awalnya dia nyuruh orang buang uang itu supaya ditemukan oleh orang. Tapi dia gak nyangka kalau Sari yang akan menemukan uang itu. Dia sangat menyesal katanya. Padahal dia ingin kaya karena ingin hidup bersama Sari dengan kekayaannya dia itu. Anam terlihat bingung. Bukannya waktu itu ibu bilang kalau Edi mau nikah? Iya, Nam. Ternyata Edi gak nikah. Dia bilang niatnya mau merebut Sari dari kamu dengan kekayaannya itu. Ternyata Sari justru menjadi tumbalnya. Bu Amah kembali tidak bisa membendung air matanya. Sudah, Bu. Jangan nangis lagi ya. Ikhlaskan Sari. Biar dia tenang di sana, Bu. Ucap Anam. Iya, Nam. Ibu kecewa aja sama Edi. Anam terdiam dan terlihat melamun. Astagfirullah. Ternyata Sari beneran jadi tumbal. Tapi aku bersyukur pelakunya sudah ketahuan. Mungkin ini adalah jawaban dari ikhtiarku selama ini. Alhamdulillah. Engkau telah menunjukkan kebenaran itu ya Allah. Setidaknya ibu tahu kalau bukan aku pelakunya. Batin Anam. Tak berapa lama Nesya dan Ihsan datang sembari melantunkan sholawat. Assalamualaikum, ucap kedua buah hatinya. Waalaikumsalam, jawab Anam dan Bu Amah. Setelah mengucapkan salam, kedua buah hatinya itu kembali bersolawat. Nesya, Ihsan, ini lo ada nenek datang, ucap Anam memberitahu kedua buah hatinya. Ya, sebelumnya Nesya dan Ihsan tidak sadar akan keberadaan Bu Amah. Nenek, teriak kedua bocah itu sambil berlari memeluk tubuh neneknya. Ucap perempuan parubaya itu saat membalas pelukan kedua cucunya. Oh iya, kalian dari mana? Imbu Bu Amah. Kami dari rumah Pak Ustadz Zaini. Kami diajari sholawat, Nek. Jawab Ihsan dengan nada bicara khasnya yang masih cedal. Alhamdulillah, cucu nenek sekarang tambah pintar. Kalian udah makan belum? Nenek bawa makanan kesukaan kalian. Ada ayam goreng sama martabak manis dan juga martabak telur, ucap Bu Amah sambil menunjuk tas kresek berwarna hitam yang ia bawa. Asik. Kedua cucunya segera menikmati oleh-oleh yang dibawakan Bu Amah. Wanita itu merasa senang dengan melihat kedua cucunya sekarang semakin cerdas. Nam, baru beberapa minggu mereka di sini. Tapi mereka udah pintar belajar agama ya. Iya, Bu. Tujuan saya bawa mereka ke sini biar mereka lebih banyak belajar agama. Harapan saya cuma satu, agar mereka bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, supaya bisa mendoakan Sari. Bukankah doa anak yang soleh dan solehah itu penting untuk orang tua yang sudah meninggal?
Penjelasan Anam itu membuat Bu Amah terharu. Ia kembali merasa menyesal selama ini telah menyakiti Anam. Padahal pria itu begitu tulus mencintai putrinya. Sekali lagi maafkan ibu ya Nam. Awas kamu Edi. Saya nggak akan tinggal diam. Saya akan menuntut balas atas kematian putriku, batin Amah. Sementara itu, Edi yang terus merasa bersalah dan menyesal atas kepergian Sari, mencoba memutuskan hubungan dengan siluman ular. Itu berarti semua kekayaannya akan lenyap. Tak berapa lama, pria itu pun bertingkah aneh seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Begitulah cerita mengenai Sari yang menjadi tumbal pesugihan. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.